Apa ya? Kalau ini video, bisa dilihat? Bisa terdengar? Halo? Belum terdengar, Bu. Belum terdengar, Ibu, tapi udah terlihat. Sudah terdengar? Belum terdengar, Ibu. Belum. Sebentar. Belum ya? Belum terdengar? Iya, Ibu, belum. Belum, Ibu. Kemarin gimana biar bisa terdengar? Atau Mbak Naila? Untuk bisa video ini terdengar gimana kira-kira? Oh, sebentar. Ada yang bisa? Izin masuk, Ibu, izin menjawab. Itu Ibu diberhentikan dulu, Ibu, share screen-nya. Lalu nanti share screen lagi. Itu sebelum mulai, Ibu pencet dulu, Bu, connect-nya. Sebentar. Tadi tak mood suaranya nggak ada. Gimana? Sebentar. Saya matiin dulu. Ibu itu diberhentikan dulu share screen-nya. Sudah. Ibu Share screen-nya berhenti dulu. Ya, Ibu. Di stop dulu. Ya, Bu. Stop dulu. Ya, Bu. Oke. Nah, lalu Ibu share screen lagi, Bu. Tapi sebelum share screen, yang di pojok kiri bawah atau kanan ada connect to audio komputer itu, Ibu, ada nggak? Connect to yang di atas kanan atas itu. Oh, sebentar. Connect to audio. Yang pojok kiri. Iya, Ibu. Pojok kiri adanya mute sama stop itu. Stop video. Ada tulisan kayak harus connect ke di pojok bawah kiri, Ibu. Pojok bawah kiri. Apanya mute? Diklik share screen-nya dulu, Bu. Share screen sudah. Oh, ini. Share komputer sound ini ya. Iya, Ibu, mohon maaf. Oke, ya. Oke. Ya, kalau nggak tahu itu terus jadi aneh. Lain, di antaranya Sudah terdengar? hidung tersumbat, batuk-batuk, Sudah, Ibu, sudah terdengar. kalian merasakan gejala-gejala hidung tersumbat, batuk-batuk, dan sesak nafas. Jika kalian merasakan gejala-gejala tersebut, berhati-hatilah bahwa dapat saja kalian terkena gejala ISPA. Tetapi, apa itu ISPA? ISPA merupakan singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut yang diadaptasi dari istilah bahasa Inggris yaitu Acute Respiratory Infections, dapat disingkat menjadi ARI. Menurut WHO, ISPA didefinisikan sebagai penyakit yang menyerang saluran pernafasan mulai dari hidung kita, tenggorokan, hingga alveoli sebagai bagian paling kecil dari paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja dan tidak mengenal umur. Namun, ISPA sendiri lebih banyak menyerang anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Anak berusia di bawah 5 tahun rentan terhadap penyakit ISPA. Hal tersebut dapat kita lihat dari data yang ditampilkan, menunjukkan bahwa sekitar 15% atau lebih anak berusia 6 bulan hingga 59 bulan mengalami penyakit ISPA. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa angka kematian balita yang disebabkan oleh ISPA mencapai angka 15%.
Data tersebut dapat kita lihat dari diagram pie berikut. Dapat disimpulkan juga bahwa ISPA merupakan penyebab nomor 1 kematian dari balita. Tentunya, ISPA tidak disebabkan oleh karena tersentuh-sentuh akibat rindu dengan mantan. Asap dan debu merupakan hal yang kita rasakan sehari-hari, baik itu dari asap kendaraan bermotor, asap pembakaran hutan, hingga tentunya asap rokok. Asap dan debu dapat menjadi pemicu instan terjadinya ISPA secara tiba-tiba. Selain itu, ISPA juga disebabkan oleh faktor lain, di antaranya umur, jenis kelamin, hingga berat badan kita. Penyebab selanjutnya ialah adanya bakteri serta virus yang masuk ke dalam tubuh dikarenakan gaya hidup kita yang kurang bersih sehingga dapat memicu terjadinya ISPA. Ada 3 tingkatan dampak seseorang yang terkena ISPA, yaitu ISPA ringan, ISPA sedang, dan ISPA berat. ISPA ringan ditandai dengan gejala batuk serta pilek dengan ataupun tanpa demam. ISPA sedang dapat ditandai dengan keluarnya cairan pada telinga dan juga nafas yang berbunyi. ISPA berat ditandai dengan gejala muka pucat hingga menurunnya kesadaran, sehingga jika tidak ditanggulangi secara dini, maka tentunya ISPA akan sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Semoga info ini dapat bermanfaat bagi kita untuk lebih mengenal mengenai ISPA. Seperti biasa, terima kasih. Ya, tadi sudah ditayangkan mengenai gambaran singkat apa itu ISPA, ya. Apa itu ISPA tadi? Infeksi saluran pernafasan akut, Bu. Good ya, bukan atas ya, tapi akut ya. Ya. Oke, jadi nah yang pernah Anda temui mungkin ya di masyarakat ya atau tadi setelah mendengarkan video tadi, tanda dan gejalanya apa tadi? Nafas berbunyi, Bu. Nafas berbunyi ya. Terus kemudian Muka pucat. ya, Demam. demam. Terus Keluar cairan dari telinga. ya, itu kalau apa tadi? Kalau ISPA apa tadi? Ringan? Yang berat, Bu. Yang keluar dari ini Ya. telinga. Sedang ya, sampai berat ya. Kalau ringan tidak loh ya. Ya, terus Sakit kepala. sakit kepala bisa jadi ya, terus Kesadaran menurun. kesadaran menurun. Kalau apa itu tadi? ISPA yang apa? Yang berat. Ya, ISPA berat ya. Kalau ISPA ringan tidak sampai ke kesadaran menurun ya. Jadi batuk ya. Batuk-batuk, kemudian hidungnya banyak keluar ingus ya. Nah, terus apa lagi? Sakit tenggorokan. Ya, sakit tenggorokan ya bisa jadi ya. Oke. Terus penyebabnya apa tadi? Rokok, Bu. Asap pembakaran. Asap ya, ya. Jadi polusi udara ya, udara yang tidak mendukung ya dengan kebersihan oksigen ya, polusi udara, asap ya, baik asap kebakaran, asap motor ya, kemudian rokok, itu semua menjadi ya beberapa faktor penyebab. Tapi tadi ada faktor-faktor lain, faktor resiko yang lain. Apa tadi? Usia. Usia yang gimana? Kenapa kok usia itu bisa menjadi faktor resiko? Usia yang bagaimana tadi? Oh, tadi nggak ada ya. Kira-kira menurut Anda usia yang seperti apa? Apakah usia seperti Anda ini rentan terhadap ISPA atau usia dewasa atau lansia atau anak-anak tadi yang rentan terhadap ISPA? Anak-anak ya, anak-anak sangat rentan tadi ya, terutama di bawah 5 tahun ya rentan terhadap ISPA. Tadi terus kemudian apa tadi? Berat badan. Ada berat badan ya tadi kelihatannya ya. Berat badan yang seperti apa?
Yang gemuk terlalu gemuk, Bu. Oh, gemuk terlalu gemuk kok bisa? Gemuk terlalu gemuk. Gimana kok gemuk terlalu gemuk bisa rentan terhadap ISPA? Kalau gemuk terlalu gemuk rentan terhadap PJK ya, penyakit jantung koroner ya. Berat badan yang bagaimana kira-kira? Berat badan rendah ya, berat badan yang kurang ya, berat badan terutama pada anak-anak ya dengan berat badan yang kurang atau rendah. Nah, ini biasanya bisa menurunkan imunitas anak itu sehingga dengan turunnya imunitas, daya tahan tubuh kurang, anak mudah terserang penyakit ya, rentan sekali ya. Nah, itu tadi ya gambaran singkat mengenai ISPA ya. Nah, ini juga tadi sudah ditayangkan juga ya, di mana ya anggota tubuh yang terserang ya, dimulai dari saluran pernafasan atas, mulai hidung, kemudian ke trachea, kemudian bronkus, kemudian ke bronkeolus ya, dan ke alveolus ya, cabang paru-paru yang terkecil itu kalau sampai ISPA berat pneumonia ya. Itu. Anda masih ingat sistem respiratori ya? Waktu anatomi fisiologi ya nanti diingat-ingat lagi ya karena ini sangat terkait dengan sistem saluran pernafasan ya. Oke. Ini yang saluran pernafasan atas ya. Jadi ada ini epiglotis ya sehingga nah ini kalau Anda saat makan, mengkonsumsi makan, nah ini jangan sampai Anda bicara ya, karena kalau bicara, kata orang tua zaman dulu kalau makan, ya jangan sambil bicara, makan ya makan aja ya, tapi sekarang makan banyak yang bercerita gitu ya. Nah ini kesempatan epiglotis ini akan membuka ya kalau Anda itu bicara saat makan, sehingga kemungkinan besar ya bahan makanan yang masuk ke sini memungkinkan atau mudah untuk masuk ke saluran nafas. Nah, itu juga menjadi faktor resiko untuk terjadinya ISPA ya, atau kalau pada anak-anak kemungkinan bisa tersedak ya, atau bahkan aspirasi ya, saluran makanan bisa masuk ke saluran pernafasan, dan kalau itu terjadi pada bayi atau anak, nah itu sangat berbahaya ya, karena mekanisme untuk batuk sendiri pada anak atau bayi itu susah ya, sehingga harus dilakukan berbagai upaya untuk ya bisa mengeluarkan cairan yang ada di saluran nafas tadi. Oke, ini gambaran mengenai paru-paru ya. Di situ ada alveolus. Nah, ini gambaran paru-paru yang sangat kecil ya, tempat pertukaran O2 dan CO2. Nah, ini definisi ISPA tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut. Ya, akut itu apa sih akut? Akut kebalikannya apa? Kronis Bu. Betul, ya akut kebalikannya kronik ya. Nah, akut ini adalah omsetnya atau apa? Tanda dan gejalanya dari infeksi sampai munculnya tanda dan gejala itu dia cepat. Ya, kalau kronik itu lama ya. Ini. Nah, biasanya ya penyakit ini mudah atau rentan terjadi pada balita ya. Tadi sampai sekarang pun ya ISPA ini masih banyak morbiditasnya pada balita. Ya, dan ini kalau sudah sampai terjadi pneumonia, nah itu anak sangat rentan dengan kematian ya karena sudah terjadi ISPA berat ya. Kalau sudah pneumonia itu sudah ISPA berat ya. Nah, itu rentan dengan kematian. Ya. Ini prevalensi ISPA tertinggi pada balita dan cenderung meningkat lagi sesuai dengan meningkatnya umur ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan relatif sama ya untuk kejadian ISPA ini. Ya, jadi ISPA lebih cenderung atau mudah terjadi atau rentan ya pada mereka-mereka dengan tingkat sosial yang ekonomi rendah ya. Jadi mereka rentan banget ya
Dilihat dari mungkin perumahannya, ya rumah itu ventilasinya kurang, ya orang-orang dengan mungkin pendidikan rendah, ya kemudian sosialnya, ya itu berpengaruh juga terhadap hygiene, ya kebersihan individu, ya maupun kebersihan di keluarganya, sehingga ya rentan, ya karena ISPA ini dengan menurunnya daya tahan tubuh itu juga mudah atau rentan terjadi, ya. Nah ini, ya cenderung kejadiannya lebih tinggi pada kelompok dengan pendidikan dan tingkat pengeluaran ya rumah tangga per kapita yang lebih rendah. Nah, ini ISPA itu juga ya seperti ya ada rinitis, faringitis ya. Rinitis ya flu, nah itu juga ISPA. Ya, faringitis, tonsilitis, nah itu juga merupakan ISPA ya, tapi tidak sebagai pneumonia. Kalau pneumonia tadi sudah ISPA berat ya. Jadi ISPA ini untuk pengendalian penyakit ini ya dibagi menjadi 2 golongan yaitu pneumonia dan bukan pneumonia. Nanti silahkan Anda bisa mendownload buku MTBS. Ya, MTBS itu manajemen balita terpadu ya, manajemen balita sakit ya. Silahkan Anda download yang terbaru ya. Di situ saya belum mendownload yang di sini, di laptop yang satunya mungkin sudah ada ya, tapi nanti mudah ya, silakan nanti cari MTBS dan nanti dilihat. Di situ ada apa itu ISPA ya, kemudian ada penanganan ke yang lainnya ya, pneumonia ada ISPA, kemudian bukan ISPA, kemudian pneumonia bukan pneumonia ya. Di situ sudah ada tanda-tanda dan gejalanya, kriteria, kemudian dimasukkan kemana. Atau nanti coba saya carikan ya, kalau ada nanti bisa dilihat sama-sama penata laksanaannya. Ya, kemudian yang kedua adalah pneumonia yang terbagi menjadi derajat beratnya ya, penyakit pneumonia berat dan tidak pneumonia kan ini. Nah, untuk ISPA, nah ini etiologinya ya banyak penyebabnya ya, ada 300 lebih ya jenis bakteri, virus, dan jamur. Oke, ya, itu jadi bakterinya, bentuk macam bakterinya ada Streptococcus, kemudian Haemophilus influenza, Staphylococcus, kemudian Pneumococcus ya, kemudian ini Bordetella pertussis, nah itu yang merupakan penyebab batuk urjan, kemudian difteria, nah itu juga bisa ya. Kemudian yang golongan virus, nah bisa mixovirus ya, para influenza, kemudian virus influenza dan adenovirus ya, dan masih banyak lagi mungkin ya temuan-temuan yang terbaru. Nah ini nanti silahkan ya tugas Anda untuk searching beberapa penelitian ya, mungkin ada penyebab baru dari ini etiologi ISPA ya. Nah kemudian bagaimana sih untuk terjadinya ISPA ya, mulai dari virus ya, yang masuk sebagai antigen ke saluran nafas ya, virus atau bakteri atau ya kotoran debu yang masuk ya ke saluran nafas menyebabkan silia ya. Silia itu adalah bulu-bulu getar yang ada di hidung Anda semua. Nah, ini mendorong virus untuk menuju ke arah faring ya, dengan suatu refleks ya, tangkapan spasme oleh laring. Nah, jika tangkapan tersebut gagal, nah maka virus ini berhasil merusak lapisan epitel ya dan lapisan mukosa saluran nafas. Nah, rusaknya saluran nafas atau saluran epitel tadi ya menyebabkan iritasi. Nah, iritasi itulah yang menyebabkan batuk. Ya. Kenapa sih batuk? Ya, karena ada iritasi ya atau benda asing yang berusaha untuk dikeluarkan. Batuk itu adalah suatu mekanisme kompensasi ya untuk mengeluarkan tadi benda asing ya, atau karena memang ada iritasi ya di saluran nafas itu atau di mukosa-mukosa saluran nafas yang rusak. Nah, kemudian iritasi tersebut menyebabkan kerusakan dari struktur dinding saluran nafas. Ya, dan kerusakan itu menyebabkan kenaikan dari aktivitas mukosa. Ya, mukus yang berada di saluran nafas sehingga ya karena tadi dirangsang ya mukusnya lebih banyak, nah sehingga
cairan-cairan atau mukosa itu ya berlebihan ya, sehingga menimbulkan kalau cairan berlebihan ya kemudian ada iritasi, maka terjadilah batuk. Ya, sehingga pada orang-orang yang kena flu atau infeksi saluran nafas, itu sering hidungnya meler enggak itu? Kalau Anda baru flu itu bagaimana? Gitu meler. Ingusnya lebih banyak ya. Kemudian kalau baru faringitis, itu mukusnya ya, itu sering meludah, sering apa itu ada batuk-batuk, kemudian ada apa? Lendirnya yang ikut keluar atau ya yang menyertai batuk ya, itu cairan-cairan yang mungkin berwarna kekuningan ya, pus. Itu bisa terjadi. Itu tadi adalah ya patogenesa ya, terjadinya ISPA. Kemudian beberapa ya infeksi saluran pernafasan ya. Ini ada influenza ya, ada faringitis ya, kemudian ada otitis. Otitis itu adalah infeksi saluran telinga ya. Kenapa kok di sini dimasukkan ke dalam respiratori? Karena apa? Infeksi di saluran nafas. Itu sering juga menyebabkan infeksi saluran telinga. Ya, karena itu salurannya bisa saling berhubungan ya, THT ya, telinga, hidung dan tenggorok. Itu saling berhubungan sehingga kemungkinan terjadi infeksi saluran nafas itu juga memungkinkan untuk terjadinya infeksi saluran di telinga yang namanya ada otitis eksterna, ada otitis media, kemudian ada sinusitis ya, laringitis, kemudian ada infeksi tistis ini menandakan apa kemarin? Infeksi ya, infeksi bronkitis, infeksi pada bronkus ya, kemudian bronkiolitis, infeksi pada cabang bronkus yang lebih kecil ya, ini. Kemudian kalau pneumonia tadi ISPA berat ya, jadi infeksinya berada di alveoli ya, jaringan paru-paru yang tadi yang fungsinya untuk menangkap pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini tadi gejala dan tandanya sudah disebutkan di video tadi ya. Ada kadang-kadang panas ya, demam, riang gitu ya. Kemudian ada sakit kepala juga. Kemudian nyeri tenggorokan, hidung bumpot ya, pilek, batuk ya, nafas cepat dan dalam ya. Kemudian sering juga kalau batuk menyebabkan rasa letih ya dan keringat menjadi berlebihan. Kemudian suhu tubuh ini sudah ya, demam itu sama dengan suhu tubuh meningkat. Kalau sampai berat ya, ISPA berat atau sampai terjadi pneumonia tadi, bisa terjadi ya gerakan ini retraksi interkostal ya. Jadi ada gambaran ya penarikan dinding dada yang lebih kuat. Ya, ini kalau sampai terjadi pneumonia. Ya, ini gambaran paru yang abnormal, kemudian pemeriksaan darah bisa terjadi ya asidosis ya, kelebihan asam di darah, kemudian hipoksemia ya, kekurangan oksigen ya dalam darahnya. Ya, itu bisa terjadi kalau sudah sampai berat. Ini untuk penularannya ISPA dapat ditularkan ya, penularannya lewat air ludah ya, atau bersin-bersin ya, ini juga darah. Ini bisa udara pernafasan yang mengandung kuman ya, yang terhirup oleh orang yang sehat dari orang yang sakit, itu bisa menjadikan penularan. Kemudian ISPA ini bisa berlanjut menjadi pneumonia ya, jadi yang ISPA ringan ya, bila daya tahan tubuh kemudian tidak segera diberikan penanganan, itu nanti bisa berlanjut ke ISPA berat atau terjadi pneumonia yang tadinya hanya di atas, nanti bisa infeksinya turun ke bawah ya, ke bronkus, kemudian nanti ke bronkeolus, ya tidak diobati bisa ke alveolinya ya yang terinfeksi. Ini tadi resiko pada anak-anak lebih besar dan kemungkinan infeksi silang ya, ini mudah terjadi ya pada anak-anak ya, karena biasanya anak-anak itu ya mungkin ya rentan juga. Kenapa? Biasanya banyak terjadi anak-anak tidak tahu ya main bersama, kemudian ada juga banyak penitipan-penitipan anak ya.
tidak sendirikan anak-anak yang sakit. Nah, itu sangat rentan sekali ya ISPA ini terjadi pada anak-anak. Ini tadi yang sudah disampaikan klasifikasinya ya. ISPA berat. Nah, ini ISPA berat adalah sama dengan pneumonia ya, ditandai dengan tadi ada sampai tidak sadar ya, begitu. Kemudian ada tarikan dinding dada ya, atau retraksi interkosta tadi. Kemudian yang ISPA sedang, nah ini pneumonia, kemudian ISPA ringan ya ini macamnya banyak sekali ya. Tadi ada yang hanya flu, kemudian demam ya, kemudian nafas cepat, faringitis ya, kemudian rinofaringitis, sinusitis. Nah, itu semua masuk ke dalam ISPA ringan. Nah, klasifikasi ISPA ini ya, jadi untuk kita bisa membedakan ya antara ISPA yang ringan kemudian sampai berat itu biasanya kalau pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Nah, ini dikenal ISPA ringan dan ISPA berat itu dibedakan dari frekuensi pernafasannya. Ya, bila frekuensi napas ya untuk anak kurang dari 2 bulan ini 60 kali per menit atau lebih dan ada tarikan dinding dada. Nah, itu ISPA berat ya. Kemudian di atas 5 tahun ya pneumonia berat dan secara klinis oleh adanya. Nah, ini tadi ya tarikan dinding dada atau retraksi interkosta atau chest indrawing. Nah, kemudian bukan pneumonia. Nah, ini tadi ya hanya batuk pilek biasa. Ya, ini. Nah, ini untuk klasifikasi Tachypno atau pernafasan yang melebihi ya normal itu usia kurang dari 2 bulan. Nah, ini lebih dari 60 kali per menit. Ya. Kemudian 2 sampai 12 bulan itu lebih dari atau sama dengan ya. Jadi kalau 50 kali per menit ya dia nanti dimasukkan ke Tachypno ya. Kemudian 1 sampai 5 tahun ya itu lebih dari atau sama dengan 40 kali per menit, kemudian 5 sampai 12 tahun nah itu lebih dari atau sama dengan 30 kali per menit ya. Ini diingat-ingat ini adalah Tachypno ya. Jadi kita mengkriteriakan berdasarkan usia anak. Oke. Ini sudah ya tadi ya. Ya, jadi untuk perawatan anak ya dengan ISPA ringan, nah ini ISPA ringan ya, jadi hanya batuk pilek ya, kemudian kadang-kadang demam juga. Nah ini adalah diberikan perawatan cukup di rumah ya, diatasi kalau misalnya anak panas demam ya dengan diberikan turun panas atau dikompres ya, jadi dikompres. Kemudian yang terpenting lagi adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, ya, makan anak harus dijaga ya supaya asupan nutrisinya tetap terjaga. Jangan sampai anak tidak mau makan ya, terutama adalah mereka anak-anak kalau bumpet ya, flu, nah itu biasanya susah makannya. Nah, ini ibu-ibu harus pandai dan Anda semua harus bisa menjelaskan bagaimana ya untuk meningkatkan nafsu makan anak ya, modifikasi dari bagaimana cara penyajiannya, mungkin piringnya dibuat yang lebih menarik, suasananya yang enak. Nah, itu akan meningkatkan nafsu makan anak, ya. Kemudian juga minumnya harus terpenuhi dengan cukup, ya, diberikan susu atau ASI kalau anaknya masih menyusu ibunya, ya, kurang dari 6 bulan, tetap ya, dilanjutkan ASI eksklusifnya. Lebih dari 6 bulan sampai 2 tahun, ya, tetap diberikan ASI, ya, dan mungkin susu tambahan ya, susu formula bisa kalau sudah di atas 6 bulan ya sampai 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, kalau ada susu formula anak mau silahkan itu tetap diberikan. Ya. Kemudian yang ISPA sedang, nah gejalanya adalah ringan tadi ditambah dengan ada gejala ini ya. Pernafasan ya ini lebih dari 60 kali per menit ya. Kemudian kalau tadi 1 tahun tadi mengarah ke Tachypno tadi ya. Kemudian kadang-kadang suhu juga bisa tinggi ya, lebih dari 39 derajat Celcius. Ya kalau dilihat tenggorokannya itu merah ya. Kemudian telinga tadi kadang-kadang sakit juga ya.
ya, bisa jadi otitis ya, radang pada otitis ya, radang pada saluran telinga, bisa tengah ya, bisa luar ya, bisa ini tadi otitis media. Kemudian juga kadang-kadang pernafasannya berbunyi ya, karena tadi ada cairan ya, sehingga menyebabkan saluran nafas itu menjadi sempit. Ya, bayangkan kenapa bisa berbunyi ya, bayangkan kalau misalnya ada balon udara yang ditiup kemudian salurannya itu ditarik, nah itu kan lubangnya menjadi lebih sempit. Nah, itu menimbulkan suara ya. Demikian juga di saluran pernafasan ya. Kalau ada entah itu sumbatan atau sekret yang menyebabkan saluran itu menjadi sempit, maka nafasnya akan berbunyi. Kemudian kadang-kadang juga ada ya menyerupai ada timbul bercak-bercak kemerahan ya. Nah, untuk ISPA sedang ini segera saja di fasilitas kesehatan ya, bisa puskesmas ya atau ke bidan yang ada di dekat rumah supaya segera mendapatkan penanganan ya. Kemudian ISPA berat ya. Nah, ini gejalanya adalah ISPA sedang ditambah satu atau lebih dari gejala di bawah ini ya. Kadang-kadang bibir sampai membiru atau sianosis karena ya jaringan susah untuk mendapatkan O2 ya, sehingga mungkin sampai ke akral ya, ujung-ujung jari, ujung kaki itu kadang menjadi dingin ya, pucat ya, karena O2 tidak bisa sampai ke sana ya. Lubang hidung kembang kempis, nah itu adalah ciri dari penyakit pneumonia. Jadi cuping hidung ini kalau mereka bernafas ya bisa mengembang dan mengempis ya. Kemudian sampai, nah tadi ya kadang-kadang kesadarannya turun. Ya, pernafasan menjadi tadi ya berbunyi atau ada suara tambahan. Nah, anak-anak gelisah juga karena susah untuk bernafasnya. Ya, tadi ada pernafasan tarikan dinding dada atau interkosta. Kemudian nadi kecil ya lebih dari ini pernafasan ya, bukan nadi. Kalau nadi itu lebih dari 100 ya pada bayi. Ini pernafasannya ya. Kalau anak untuk kurang 2 tahun lebih dari 60 kali per menit dan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya. Nah, kalau sudah berat gini ya, segera larikan ke puskesmas ya biar segera mendapatkan penanganan ya. Nah, kalau sampai tidak bisa bernafas anak, nah segera saja larikan mungkin ke rumah sakit ya, yang terdekat itu lebih baik. Ya. Ini tadi tata laksana dari masing-masing ini. Nah, kemudian tata laksana secara umum ini sesuai dengan pedoman penata laksanaan sesuai dengan klasifikasi ISPA tadi. Ya, kalau ISPA sedang ya cukup dirawat di rumah ya, kalau ringan cukup dirawat di rumah, kalau sedang ya bisa segera dibawa ke vaskes. Demikian juga berat ya, mungkin rumah sakit kalau anak dengan sesak nafas berat sadar ya, segera saja dibawa ke rumah sakit. Nah, ini tata laksananya ya meliputi bagaimana upaya pencegahan ya. Upaya-upaya pencegahan tadi ya. Jadi upaya untuk mempertahankan imunitas seseorang ya. Jadi dengan imunitas yang bagus, nah ini bisa mencegah semua macam penyakit ya, tidak hanya ISPA saja ya. Corona juga, nah harus dijaga imunitas tubuhnya. Kemudian imunisasi. Nah, imunisasi terkait dengan saluran nafas ini adalah ada imunisasi influenza. Nah, itu juga ada ya. Jadi ia tidak termasuk di imunisasi dasar ya. Kalau imunisasi dasar itu adalah BCG, di mana BCG ini untuk mencegah penyakit TBC ya. Jadi imunisasi yang tidak imunisasi dasar itu ada ya untuk mencegah penyakit ISPA ya atau influenza. Kemudian menjaga, nah ini personal hygiene ya tadi ya, ISPA itu banyak terjadi di lingkungan sosial yang rendah ya, karena ya dengan pendidikan yang rendah mungkin ya kurang bisa menjaga personal hygiene ya, terutama didukung dengan ya lingkungan yang kurang bagus, udara atau kurang mendukung juga. Nah, itu sangat rentan untuk menyebabkan atau meningkatnya terjadinya ISPA. Ya, jadi kebersihan badan, kebersihan diri sendiri, kemudian kebersihan rumah, lingkungan itu harus tetap dijaga.
ya rumah ya harus diberikan ventilasi yang cukup ya untuk memfasilitasi sirkulasi udara ya, pencahayaan juga harus cukup juga ya. Kalau pagi begitu ada sinar matahari ya jendela-jendela dibuka ya, pintu ya jangan tertutup ya, supaya apa, sinar dan sirkulasi udara bisa ya dengan baik masuk dan keluar. Nah, kemudian juga mencegah penularan ya dengan anak yang terinfeksi. Sekiranya ada anggota keluarga atau anak yang memang baru sakit ISPA, nah sebaiknya tidak diperkenankan untuk bercampur dengan anak-anak yang lainnya. Ya, kalau sekarang ya masa pandemi Covid ini ya, nah jarang ya untuk penularan-penularan ini karena biasanya karena sekarang ini ya sekolah-sekolah sudah sekolah di rumah ya, melalui online ya, sehingga kontak anak yang satu dengan anak yang lainnya minimal. Tapi untuk mungkin ya ada di penitipan-penitipan yang masih jalan juga. Nah, itu juga memungkinkan untuk terjadinya penularan ya. Kemudian untuk tadi pencegahan ya, untuk pengobatan dan perawatannya ya, jadi meningkatkan istirahat. Ya, jadi tubuh itu perlu diistirahatkan, jangan sampai ya kecapean yang berlebihan. Demikian juga Anda. Ya, kalau misalnya banyak aktivitasnya, lah itu harus seimbang ya kegiatannya. Ya, jadi harus disertai dengan istirahat. Ya, istirahat yang cukup ya minimal 8 jam per hari ya, terutama ini tadi pada anak-anak. Kemudian bila demam tadi ya dikompres ya dulu. Kalau di rumah tidak ada antipiretik. Antipiretik itu turun panas ya. Misalnya contohnya obatnya paracetamol ya, kemudian ada ibuprofen ya. Kemudian ya banyak lagi ya yang lain-lainnya. Kalau tidak ada silahkan dikompres dulu dan diberikan banyak minum. Ya, dengan banyak minum ya ini akan mencegah terjadinya atau mencegah peningkatan panas. Ya. Kemudian meningkatkan makanan yang bergizi. Ya, jadi anak-anak itu tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, makanan yang diberikan ya juga harus bergizi ya, sesuai dengan menu seimbang ya, bisa terdiri dari karbohidrat, ada proteinnya juga, ada mineral-mineral yang bisa dikonsumsi yang berasal dari sayur ya, kemudian buah ya, itu juga harus diberikan ya asupannya pada anak. Kemudian susu ya, kalau anak sudah tidak mengkonsumsi ASI lagi lebih dari 2 tahun dan anak itu mau ya silakan diberikan susu. Atau misalnya juga bisa diberikan ini ya suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Ya ada vitamin C ya, kemudian vitamin B. Nah, itu juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, vitamin C ini ya, kalau kelebihan ya dia bisa dikeluarkan melalui urin ya. Kemudian, nah ini bila ya hidung tersumbat ya, terutama pada anak ini yang harus diwaspadai. Nah, dilihat juga ya lubang hidungnya apakah banyak sekret di sana karena anak-anak itu tidak bisa mengeluarkan kotoran di lubang hidungnya. Nah, ini orang-orang yang berada di sekitar atau ibu ya harus diberikan ya penyuluhan supaya untuk membersihkan ya ini saluran udara di hidung itu. Kemudian ya untuk anak yang demam tadi di samping untuk kompres ya diberikan kompres atau antipiretik. Nah, ini juga pakaiannya tidak terlalu ketat ya ini. Nah, ini pada anak yang tadi usia 0 sampai 2 tahun ya, kalau 6 bulan tetap dilanjutkan atau ASI eksklusifnya ya, kalau 2 tahun ya dilanjutkan ASINya dan mungkin kalau ada susu formula ya, makanan tetap dilanjutkan seperti biasa dan intinya makanan yang diberikan harus makanan yang bergizi ya, jangan hanya nasi. Kalau anak itu kan biasanya susah mengkonsumsi sayur ya atau ikan, nah itu juga susah. Nah, ini juga sangat tergantung dengan kebiasaan makan di keluarga. Nah, itu harus dimodifikasi bagaimana pemberian makan supaya anak-anak ini ya konsumsi sayur dan proteinnya bisa ya dikonsumsi dengan baik ya.
Nah, ini untuk mengatasi demamnya, nah ini bisa ya diberikan antipiretik ya 4 kali, yaitu tiap 6 jam ya atau sesuaikan dengan dosis ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi batuk? Ya, tadi kalau misalnya ya kalau ringan ya batuknya masih bisa diantisipasi. Nah, itu biasanya langkah pertama ya atau untuk tindakan di rumah itu bisa diberikan dengan jeruk nipis ya, kemudian setengah sendok dan kecap. Ya, itu merupakan untuk melonggarkan saluran nafas. Ya, kecap manis ya atau ditambahkan dengan madu ya setengah sendok teh. Ya, jadi ini merupakan pengobatan tradisional di rumah. Demikian juga Anda. Ya, kalau hanya batuk-batuk, nah, atau juga misalnya kalau sudah seperti Anda, nah ini bisa pakai kencur juga. Nah, itu merupakan pengobatan tradisional ya. Itu cukup manjur juga untuk mengobati batuk. Ya, jadi kalau pada anak-anak ini jeruk nipis setengah sendok, kemudian diberikan atau tambahkan kecap manis ya, atau dengan madu. Ya, ini sudah cukup dan itu juga merupakan pengobatan di MTBS untuk mereka yang ispa ringan yang di rumah. Ya, itu anjurannya itu. Nah, untuk ya beberapa komplikasi yang kemungkinan terjadi pada penyakit ispa ini ya, karena ispa ini adalah merupakan yang penyakit yang sebenarnya bisa diatasi oleh diri sendiri. Ya, ini kalau ispa itu ya ringan. Kalau ringan tidak teratasi, biasanya ispa ini berlanjut menjadi sedang. Nah, sedang tidak teratasi biasanya menjadi berat. Makanya selagi ispa itu ringan, begitu ada terasa tidak enak tenggorokannya, ya ada batuk, segera diatasi dengan tadi meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian konsumsi makan yang bagus, kemudian ya obat yang tersedia di rumah, misalnya ada pamol, nah itu cukup enak juga ya kalau konsumsi pamol demam bisa teratasi dan kemudian enak ya di badan ya. Itu supaya tidak berlanjut. Nah, kalau dibiarkan saja kemudian stres, ya daya tahan tubuh turun, nah mungkin bisa berlanjut ke sedang atau berat. Ya. Ya, jadi komplikasinya tadi ya bisa ke sinusitis paranasal, nah kemudian juga penyebaran ya, bisa menyebabkan penyebaran infeksi ya karena tadi ISPA ya itu penularannya lewat udara ya. Kalau begitu batuk kemudian yang keluar itu adalah mengandung kuman atau bakteri ya atau virus. Nah, kemudian nanti dihirup oleh orang lain. Nah, kemungkinan bisa terjadi penularan ya dari orang yang satu ke orang yang lain. Ya. Itu kira-kira ISPA yang saya sampaikan ya tadi sudah ada videonya. Nah, monggo nanti karena memang tadi baru saya sampaikan untuk kontrak belajarnya ya, kemarin lupa. Nah, nanti bisa buat kelompok 14 kelompok ya, dan masing-masing kelompok ada yang mungkin hanya satu ya, pokok bahasan ada yang 3, ada yang 2, disesuaikan saja. Mungkin untuk yang 3 pokok bahasan bisa di kelompoknya bisa dilebihkan karena ini 48 ya, 48 dibagi 14 ya. Mungkin ada yang kelebihan ya yang ini bisa diberikan untuk kelompok dengan subpokok bahasan banyak. Ya, sampai sini ada yang mau diklarifikasi? Untuk ISPA. Amelia. Amel. Halo, Amelia. Gambarnya Amel durian ini. Ya, halo Amel. Oke, Bu. Nah, mengikuti ya tadi ya. Mengikuti, Bu. Oke. Ya, ada yang mau diklarifikasi atau didiskusikan? Saya